Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program podcast kampanye inklusi kolaborasi tim media dan teknologi PW Fatayat NU.d.i.y berkolaborasi dengan INVIT, International NGO of Forum on Indonesian Development. Jadi pada podcast kita pada sore hari ini kita akan mengobrol tentang peran perempuan lintas iman dalam mengatasi problematika sampah di Jogja. Jadi program ini bermula dari rasa keprihatinan terhadap isu pencemaran lingkungan, terutama yang di Jogja ini kan lagi rame nih. Awalnya yang penumpukan sampah yang di TPA Piungan. Nah, bagaimana sih sebenarnya perempuan, khususnya perempuan di lintas iman menghadapi hal tersebut? Nah, di depan saya sudah hadir dua narasumber kita pada sore hari ini, yaitu dari Mbak Rina dari komunitas pemuda Bahai dan Serikandi Lintas Iman. Beliau merupakan aktivis lingkungan juga yang saat ini berkecimpung dalam dunia lingkungan juga, gitu. Dan selanjutnya narasumber kedua ada Bu Listia. Bu Listia ini juga merupakan pegiat pendidik di Papirus, juga penulis buku dakwah ekologi. Jadi program podcast ini dirancang sebagai sarana untuk mendengarkan dari berbagai perspektif tentang bagaimana perempuan dari berbagai latar belakang agama dapat berperan aktif dalam mengatasi problematika sampah. Jadi ini ke Mbak Rina terlebih dahulu nggih. Jadi Mbak Rina ini sekarang kegiatannya seperti apa Mbak? Mungkin boleh diceritakan sedikit latar belakang Mbak Rina yang berkaitan dengan isu lingkungan. Oke, sebenarnya terima kasih Mbak Vina dan halo Bu Listia. Terima kasih diundang di acara podcastnya. Saya kebetulan memang tertarik dengan isu lingkungan. Dulu studinya memang lingkungan juga, terus sekarang ngajar di salah satu LSM di sini juga yang fokus di isu-isu lingkungan, kebudayaan, literasi gitu, tapi khususnya untuk anak-anak. Kurang lebih kayak gitu, dan kebetulan beragama Bahai jadinya berafiliasi juga dengan teman-teman dari Serili, terus akhirnya ya pertemanan berkembang lah seperti itu. Gitu. Untuk kegiatannya sendiri yang berhubungan dengan isu pengelolaan sampah apakah? Secara langsung kalau di tempat kerja saya biasanya memang kami ada macam warung isi ulang, terus kegiatan pilah sampah kayak gitu. Saya sendiri biasanya juga kalau misalnya ada project-project yang terkait dengan lingkungan kayak short project, biasanya saya juga join juga. Yang tahun lalu ada salah satu proyek dari Sumba, itu mereka sedang mengembangkan bank sampah di salah satu kelurahan di Sumba. Terus dari situlah saya juga akhirnya belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang dulu dipelajari pas di bangku kuliah, terus diterapkan di masyarakat, dan problematikanya juga kurang lebih seperti itu sih ya. Semoga nanti bisa ngasih manfaat ya ke podcast ini dari pengalaman-pengalaman itu. Iya, oke. Kalau Bu Listia sendiri kegiatannya yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan saat ini? Saya di kampung waktu anak saya masih kecil. Saya ini terkait dengan kesadaran untuk anak-anak juga. Jadi tiap hari Minggu kita ngajak mereka itu keliling kampung mengambil sampah. Tiap hari Minggu, dan setelah itu sarapan bareng. Ternyata dalam 1, 2, 3 tahun perubahan yang bisa kita lihat, mereka punya kesadaran bahwa ternyata kalau kita sembarangan itu berpengaruh pada penampilan kampung. Dulu saya harus nyapu di ujung kampung. Ada waktu pagi-pagi saya nyapu di ujung. Ada beberapa orang yang memberikan bukan toladan sih kita harus ngasih tahu bahwa ini bersih dan tidak bersih itu berbeda, dan itu berdampak pada suasana hati itu ya. Dan itu yang kita lakukan. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena sekarang semua orang pagi-pagi sudah membersihkan sampah dan sudah ada petugas sampah yang ada pemilahan. Iya. Kemudian di RW kami juga ada tempat pilah sampah. Ya, pilah sampah dan ya pengolahan, tapi masih sedikit, hanya untuk pupuk. Jadi yang untuk yang barang-barang yang bisa didaur ulang mereka belum bisa, tapi lumayan sudah mengurangi. Nah, kemudian di lingkup ibu-ibu pengajian
kita biasa mengumpulkan rosok ya, maksudnya Barang bekas. barang-barang bekas yang bisa ya dimanfaatkan ulang, dijual lagi, termasuk minyak goreng bekas. Ternyata lumayan. Iya. Harganya lumayan. Iya Bu, donasi jelantah. Kalau di Iya, tempat iya. kami namanya donasi jelantah. Pada Ya. akhirnya juga jadi donasi, Dijual tapi itu, Bu? iya, jadi kita sudah punya langganan untuk ambil. Nah itu lumayan. Jadi dari uang itu bisa untuk setiap misalnya menjelang Lebaran itu uang yang bisa kita distribusikan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu lah, katakan begitu. Itu. Jadi yang kami lakukan, yang saya lakukan bersama teman-teman itu hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan, tapi ternyata itu butuh kesadaran, butuh kebersamaan. Saya bersyukur meskipun baru lingkup kampung, tapi seandainya ini banyak dilakukan oleh kampung lain, saya kira menarik ya. Dan ketika ada darurat sampah di luar sana, ya tidak terlalu terasa ya di kampung kami karena sampah yang numpuk karena tidak terangkut kan sampah kering. Itu dan itu pun sebenarnya masih bisa diambil beberapa untuk dijual misalnya seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir saya sedang mengajak teman-teman bikin ekoenzim. Dan itu ternyata manfaatnya saya sudah 2 bulan lebih tidak pakai odol karena menggunakan turunan dari ekoenzim itu. Banyak hal ya, bisa untuk pupuk seperti itu. Tapi memang kalau kita bicara lingkungan, ternyata kita harus bicara lebih umum ya. Kita tidak hanya bisa bicara ngomong tentang sampah, tapi kita juga bicara tentang bagaimana penghijauan. Karena kalau kita mau mengelola sampah yang organik, sampah untuk dijadikan pupuk itu untuk apa? Gitu. Kalau kita tidak punya pohonnya. Saya kira itu yang saya lakukan. Sederhana tapi itu yang penting terus bisa kita lakukan. Jadi sekarang udah menjadi desa percontohan gitu Bu, atau belum bisa dibilang desa percontohan karena saya tidak tahu ya kalau di kampung kami ada semacam lomba atau apa, tapi kita merasakan ketika di mana-mana ada masalah sampah, kita tidak terlalu merasa gitu. Karena sampah-sampah yang tertinggal di ini itu sampah kering dan tidak terlalu banyak kan? Iya, karena kalau kita memilah sampah, jumlah sampah itu jadi sedikit sekali. Ya kan? Itu. Belum lagi kalau setiap hari atau apa ada yang ngambil untuk dirosok itu, tukang rosok ambil itu. Iya. Itu. Oke, baik. Sebenarnya ya kan itu adalah salah satu contoh dari masyarakat yang pintar untuk mengelola sampah. Berusaha ya. Iya, berusaha untuk mengelola sampah. Tapi pada kenyataannya di Jogja ini kemarin ini Bu, kan lagi rame tuh TPA di Piungan itu ditutup karena udah kebanyakan menerima sampah dari seluruh Jogja. Nah, sebenarnya bagaimana sih kondisi problematika sampah di Jogja saat ini? Menurut Bu Listia? Saya kalau urusan sampah itu levelnya ada beberapa tingkat ya. Level orang per orang itu menyangkut kesadaran. Nanti saya uraikan. Yang kedua lingkungan, ya lingkungan yang juga punya kesadaran tapi juga mau ada kemauan ya untuk peduli dampak dari satu perbuatan. Dan yang ketiga adalah level dari ya itu pemerintah terkait dengan infrastruktur pengolahan sampah. Saya mulai dari pemerintah. Pemerintah ini kan orang yang punya statistik kependudukan. Artinya mestinya pemerintah itu bisa memperkirakan kalau ada perkembangan penduduk sekian tahun sekian, setiap tahun sekian, maka perkiraannya akan ada penambahan sampah berapa, gitu kan? Artinya berapa sampah yang akan muncul begitu ada penambahan penduduk. Artinya itu mestinya sudah disiapkan dampaknya. Yang kedua itu terkait masyarakat, ya gaya hidup, soal gaya hidup. Kan ada istilah nih, kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi kalau diperluas lagi, kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Maksudnya apa?
Jadi apa yang kita konsumsi itu menunjukkan bagaimana kualitas diri orang. Karena apa begini? Kalau orang berpikiran bahwa aku adalah apa yang aku miliki, itu menunjukkan tingkat kedewasaan yang sebenarnya belum otonom. Karena dia tergantung kepada apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia makan. Sebenarnya orang kan bisa makan tidak harus yang menggunakan bungkus panjang, yang datang dari luar negeri sehingga jejak karbonnya panjang. Sebenarnya kan buah bisa saja kita beli buah yang ada di sekitar kita. Tapi kenapa kita harus untuk acara tertentu kita harus milih buah yang di luar negeri, dari luar negeri atau dari daerah yang jauh, kan? Iya. Gitu. Jadi apa yang kita konsumsi itu menunjukkan wawasan kita sejauh apa tentang dampak dari pilihan-pilihan kita. Itu ya. Dan berkaitan dengan dampak itu artinya adalah soal relasi antar warga, antar orang, gitu kan? Kalau misalnya saya di rumah, kita snacknya nggak harus yang berbungkus. Kalau kita snacknya buah, maka produksi ekoenzim kita akan terus berjalan. Ternyata itu saling terkait, dan buah lebih sehat daripada makanan yang bungkusnya banyak. Misalnya gitu. Itu menunjukkan siapa Anda. Jadi siapa Anda bukan soal level atau soal prestise, bukan apa, tapi kualitas diri Anda lah, terkait dengan tanggung jawab Anda. Nah, yang terakhir soal berkaitan dengan konsep diri sebagai manusia. Manusia menjadi manusia karena dia bisa bertanggung jawab atas semua pilihan-pilihan tindakannya. Nah, itu jadi kaitan level-level itu. Soal sampah kelihatannya sampah ya, kok kenapa di negara lain sampah tidak? Itu terkait dengan kesadaran, terkait bagaimana pengelolaan relasi, pola konsumsi dan sebagainya, dan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam membaca pertumbuhan dan dampak dari pertumbuhan penduduk. Wow, bisa sampai segitu ya Bu, permasalahan sampah, sampah. Begitu. Untuk Mbak Rina, bagaimana Mbak melihat kondisi permasalahan sampah? Sebenarnya kalau sampah memang ini sih ya, bukan hanya di Jogja aja ya, di semua kota. Hampir di semua kota tuh itu jadi masalah, bukan hanya kota yang di Jawa yang udah sepadat ini gitu. Kota di Sumba aja juga sudah menghadapi urusan sampah gitu. Setuju banget tadi Bu Listia bilang ada di level individu, masyarakat dan juga instansi ya hal ini ya. Usaha individu sebenarnya mulai yang sederhana, ada kesadaran pilah sampah dari rumah, itu juga sebenarnya bisa ngerem kita untuk memperhatikan, karena kita jadi memperhatikan jumlah sampah kita, jumlah sampah plastikku berapa, sampah botol berapa, sampah yang organik berapa, yang bekas makan, bekas masak, terus sisa makanan kayak gitu-gitu. Jadi kita rada ada rem lah, karena kita memilah itu tadi, kita jadi tahu volume sampah kita gitu. Dan itu tadi plus juga kalau di Jogja menurutku yang problem juga, kalau dulu zaman kuliah memang budaya masak tuh juga nggak terlalu ditanamkan, kecuali kita kepepet duitnya baru masak. Apalagi di sini kota pelajar, banyak banget anak datang, terus universitas juga banyak segala macam. Kebanyakan ya pilih untuk ya udah beli aja gitu. Kalau untuk satu orang udah beli aja lah gitu, itu lebih ringkas gitu kan. Nah dari sana ya dilematik juga jadinya ya, karena dulu tuh pernah dosen yang riset pas di kelas kami juga bilang bahwa pertumbuhan industri makanan di Jogja, terutama industri kecil yang makanan pinggir jalan itu memang membantu income daerah juga gitu kan, dan itu kebanyakan wirausaha ya. Jadi pemerintah juga dilematik juga kalau untuk mau terlalu banyak peraturan misalnya, agar kan jadi orang mau buka usaha ya gimana ya gitu, susah gitu kan. Tapi akhirnya itu tadi kayak pengolahan kan, akhirnya kecuali kalau perusahaan gede pasti mereka udah responsibility terhadap sampahnya udah lebih besar karena udah ada. Tapi kalau yang kecil-kecil ini kan rada repot gitu, apalagi yaitu pembelinya macam pelajar, mahasiswa kayak gitu-gitu yang
ya semua dibungkus. Sebenarnya kadang kita bisa bawa tempat makan sendiri gitu. Misalnya beli soto, sebenarnya bawa termos sendiri. Kalau dulu zaman ibu saya kalau beli soto bawa termos sendiri, Bu. Kalau sekarang beli soto bungkus aja, Bang. Tapi lama-lama kalau kita melakukan pilah sampah, sebenarnya akhirnya kita, aduh ini kok sampah plastikku, ternyata kan kita pisahin ya. Plastik snack, biasanya kalau di tempat kerja saya memang ada pilahnya. Biasanya saya dari tempat tinggal saya udah saya pilah-pilah, jadi nanti berapa minggu gitu kan, 2 minggu atau seminggu gitu taruh tempat kerja, karena di situ ada pilah-pilah, terus nanti didistribusikan. Misalnya yang sampah snack di sini, jelantah di sini, nanti ada lagi apa ke orang lain, bukan di tempat kami. Nah sebenarnya itu tadi kita jadinya misalnya kayak beli sesuatu gitu, sebenarnya ini bisa loh aku bawa tempat dari rumah gitu, dan penjual juga meskipun awalnya kok ribet sih Mbak ini kok bawa sendiri gitu. Tapi lama-lama kalau kitanya enjoy, lama-lama dia Mbak tempat sendiri ya Mbak gitu. Iya gitu. Jadi menurut saya itu sih, karena itu tadi dampaknya kan udah kerasa banget ya di masyarakat ya, karena setiap hari sampah diproduksi gitu kan. Ya kalau kita makan ya pasti ada sampahnya gitu kan. Jadi apalagi pas penutupan Piungan TPA. Itu kan, TPA Piungan itu kan, itu orang udah mulai ngerasain, wah jarak 3 hari udah segini numpuknya ya, jarak seminggu udah segini, lama-lama panik ya, wah ini nanti kalau Piungan tutup misalnya 45 hari, apa kabar sampah di depan rumah kita, kayak gitu. Dan itu kerasa banget Bu kalau di kota Bu. Iya. Benar, itu kerasa banget Mbak, benar. Dan itu kayak udah nggak lagi di rumah masing-masing, kadang ada yang cheating-cheating, nggak tahu ini nanti dibahas di session berapa ya, itu tuh dibuang di tempat orang lain, bisa kayak gitu Bu. Ya gitu-gitulah nanti gitu. Pinggir jalan, di depan toko-toko kayak gitu kan, miris banget, kerasa banget kalau di kota dampaknya problem sampah ini. Tapi kalau yang di Piungan itu sebenarnya udah ada pemilihan gitu apa asal dibuang gitu ya? Kalau saya lihat di video itu ditumpuk begitu saja. Cuman ya? Ini ya penumpukan. Ditumpuk, jadi masih nyampur. Ada sih waktu itu, tapi saya bilang ada juga di salah satu tempat pemilahan sampah, tapi yang sementara juga sih Mbak. Ada yang, tapi pun itu juga pemilahan antara yang organik sama yang plastik akhirnya dibakar juga jatuhnya sih. Karena masih mesinnya juga kita belum punya ininya kan untuk pengolahan, ya akhirnya dibakar kayak gitu kan. Malah itu menimbulkan, sejauh ini memang belum ada ini, misalnya kalau di tempat pembuangan akhir ya, kalau mereka bilang stop kita nggak bisa nampung lagi, itu karena mereka sendiri juga cuma ditumpuk-tumpuk aja gitu, karena juga sampahnya campur masalahnya. Iya benar. Campur jadi satu gitu ya, maksudnya petugas kebersihan itu juga poin kadang orang di kota diserahkan aja ke petugas kebersihan, karena ada petugas kebersihan, asal kita bayar gitu kan, sebulan kan bayar berapa gitu untuk kebersihan gitu, entah 30.000, 50. Kalau sekarang mungkin naik ya, jadinya 100.000 mungkin ya, karena situasinya begini gitu. Jadi bukan tanggung jawab individu atau tanggung jawab keluarga gitu, tapi ya tanggung jawab petugas kebersihan gitu. Mikirnya seperti itu ya. Itu yang jadi problem di sana. Kan udah bayar gitu. Ya kalau ya di di yang pernah saya dengar juga, ya kan udah bayar. Nanti petugas kebersihan yang ngambil. Oke. Nah ini kan Mbak Rina dan Bu Listiani sebagai perempuan nih. Sebagai perempuan ini sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya perbedaan dari bagaimana cara memilih sampah, terutama di rumah, di keluarga, sebagai ibu dan sebagai perempuan begitu, apakah lebih aware atau ya udahlah sama aja gitu. Nah menurut Bu Listia dan Mbak Rina, jadi sebenarnya peran perempuan dalam mengatasi permasalahan sampah itu seperti apa? Silakan Mbak Rina. Saya rasa kalau kenapa perempuan menjadi penting ya, karena manajemen sumber daya itu akhirnya yang dipegang perempuan gitu. Mulai apa bahan makanan yang dibeli, prosesnya seperti apa, itu yang pegang perempuan, termasuk itu tadi anaknya makan apa hari ini, keluarga ini mau dihidangkan apa makanannya itu. Makanya di sana akhirnya program-program pilah sampah seperti itu biasanya yang banyak didekati adalah ibu-ibu PKK gitu. Karena mereka yang pegang manajemen sumber daya di rumah tangganya gitu kan.
Jadi pengetahuan tentang kenapa sampah harus dipilah, terus tadi kayak pembuatan kompos misalnya di rumah kayak gitu-gitu, itu wanita perlu tahu gitu, karena mereka nanti juga yang ngajari anak-anak, termasuk kebiasaan-kebiasaan mengurangi sampah kayak itu tadi, kayak jajannya yang kalau bisa nggak usah ada bungkusnya, atau kalau beli di luar misalnya lagi malas masak, beli di luar, kalau misalnya bisa bawa wadah dari rumah, bawa wadah dari rumah. Itu sebenarnya kayak di keluarga dan juga anak yang melihat itu tuh dia akan tertanam gitu loh, ada di core memorinya dia gitu. Kalau saya juga jadi ingat gitu, iya ya sebenarnya dulu tuh kalau beli soto atau beli bakso gitu kan, pas lagi ibu nggak masak itu kan bawa wadah dari rumah, dan biasa aja juga sebenarnya penjualnya seperti itu. Jadi ya itu tadi, karena ibu pendidik pertama juga pada saat di rumah, jadi megang peran yang sangat penting gitu. Gitu. Nah, kalau sebagai ada nggak sih Mbak tantangan khusus bagi perempuan menghadapi hal yang seperti itu? Apakah saya merasa ini ribet banget sih, nggak usah deh itu, atau nggak ada sebenarnya itu? Itu masalah kesadaran juga ya, balik lagi masalah kesadaran ya. Barangkali apa ya, mungkin karena saya juga teman-temannya kebetulan maksudnya kayak lingkungan teman-temannya kebetulan aware dengan urusan lingkungan, urusan sampah, makanya nggak ada yang terlalu ribet gitu untuk urusan yang pro lingkungan, mulai dari bawa wadah sendiri, bawa tempat minum, terus bawa tas sendiri kalau lagi belanja kayak gitu. Tidak ada yang terlalu ribet gitu, itu bisa dilakukan gitu aja sih. Memang akhirnya karena ibu biasanya banyak kegiatannya di rumah gitu kan, mungkin jadi males juga, udahlah jadi satu aja lah kayak gitu kan. Tapi memang perlu empowering juga, jadi misalnya makanya tadi penting di lingkup masyarakat kayak Bu Listia bilang, akhirnya perlu kan kalau jadi semangat ya Bu ya, kalau satu RT melakukannya, daripada kayak aduh saya jadi pejuang sendiri, ini kayak keluarga saya aja gitu. Lebih baik kalau satu RT, jadi kayak dilema terus problemnya apa, susah senengnya apa, itu bisa dibagi gitu sama dalam masyarakat ini gitu. Iya. Nah, itu nanti sejalan dengan komunitas yang digagas oleh Bu Listia. Mungkin Bu bisa diceritakan tentang bagaimana peran perempuan dalam mengatasi permasalahan ini. Kalau perempuan punya kesadaran yang kuat, dia akan punya komitmen yang sangat besar. Itu kuncinya di situ. Dan kalau dia punya komitmen, dia akan bikin tim dalam keluarganya. Nggak bisa. Saya ngerasakan sendiri karena nggak bisa mengelola sampah di rumah kalau sendirian. Jadi anak, suami harus kita sadarkan betul mengapa kemana-mana kalau kita beli sesuatu ya bawa rantang ya, kalau istilah kita bawa rantang, bawa tumbler, terus dipilah, terus dikurangi. Kemudian penting juga perempuan itu punya sikap yang kritis untuk diri sendiri untuk mengurangi konsumsi ya, mengurangi baju, memilih baju yang tidak yang tidak ramah lingkungan ya. Kalau bisa ya katun gitu. Mengurangi baju. Itu lawannya fast fashion Bu. Ya. Dan nggak usah malu kalau sekarang kelihatan di podcast bajunya ini gitu-gitu aja. Ayo. Nggak usah malu. Biasanya itu Bu, biasanya itu ibu. Bangga. Saya malah juga itu di foto itu lagi tuh loh. Saya bajunya memang nggak Iya. Itu tentang konsumsi, dan kita tahu bahwa itu dampak baju bekas itu luar biasa, terutama yang fast fashion itu. Benar. Gitu. Nah, setahun bisa ganti berapa kali ya Bu ya? Nah, jadi dirinya sendiri kalau dia sudah menunjukkan bahwa saya punya komitmen, itu akan mudah bikin tim di keluarga. Nanti kalau tim keluarga bisa, itu juga akan mudah untuk tetangga-tetangga yang lain juga. Jadi saya kira kalau perempuan belum punya kesadaran yang sungguh-sungguh, dia akan sulit punya komitmen karena terlalu nanti akan merasa ribet. Tapi kalau sudah benar-benar komitmen saya ya nggak ada ribet-ribetnya, bahkan ayo gitu ya, saya pura-pura ngirim tertarik nggak ke enzim, padahal saya lagi ngompori gitu, saya kirim ya gitu, padahal saya cuma ngajak teman, nggak merasa
rugi gitu ya, bayar gosen untuk kirim. Saya nggak merasa rugi. Itu kalau kita punya komitmen, nggak ada yang terasa berat. Pilah sampah itu menimbulkan kesadaran luar biasa dan perubahannya, saya kira itu. Iya. Saya tertarik dengan ekoenzim itu sih Bu. Soalnya produk maaf ya, produk turunannya itu yang udah Holistia produksi apa aja? Kok sampai pasta gigi juga? Bukan pasta ya, tapi cairan, jadi mouthwash. Tapi saya pakai juga untuk sikat gigi, jadi nggak ada busanya memang. Kalau yang mungkin nggak bisa, tapi saya merasa dan segarnya lebih lama. Ya beberapa teman yang sakit gigi bisa saya kirimi sambil ngumpul ya, bikin saya kirimi. Bikin sendiri di rumah, bahannya dari sisa-sisa. Jadi ekoenzim itu kan fermentasi dari kulit buah. Gara-gara ekoenzim ini senak itu jadi buah kan? Karena dia butuh buah kulit buah yang banyak. Nah hasil fermentasi itu difermentasikan ulang F2 untuk macam-macam. Salah satunya itu kalau saya pakai untuk mouthwash, untuk mandi, untuk itu kan sekurang-kurangnya setiap saat kita mengurangi bungkus odol, mengurangi. Jadi saya sudah tidak pakai sabun pel, mengurangi sabun pel. Dan mengurangi sabun itu kan artinya kita mengurangi pembunuhan bakteri-bakteri di dalam tanah. Artinya kualitas tanah dan kualitas air ya lumayan dihentikan pengrusakannya, karena kalau deterjen, segala macam bentuk deterjen yang kita pakai itu kan sangat merusak tanah, merusak mikroorganisme di dalam tanah itu. Jadi ya gitu. Tapi sekarang ini udah rame yang itu tadi slow fashion, slow food. Bukan, ya benar. Dan dikaitkan dengan frugal living. Ya. Jadi kita nggak usah malu nih, misal pakai baju itu aja, terus jilbabnya itu aja. Bukan berarti nggak dicuci ya, kan tetap bersih ya. Oke. Selanjutnya ini Bu, dari perspektif iman. Jadi ini kan ya sesuai dengan tema kita begitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya dari masing-masing agama menyikapi permasalahan lingkungan, sampah seperti itu. Dari Mbak Rina dulu aja deh, bagaimana, apakah kalau yang paling biasanya kita ajarin ke anak-anak gitu kan, jadilah intisari kebersihan di antara umat manusia gitu. Jadi dia belajar hidup bersih mulai dari dirinya sendiri sampai ya akhirnya berdampak. Kalau misalnya kamu makan ada sisa snack, kamu harus buang kemana, hal seperti itu. Terus dia berusaha jadi intisari kebersihan di antara umat manusia. Tapi ya itu tadi baliknya kan perlu pola pandang yang lebih besar juga ini. Kayak misalnya oke, saya udah bersih nih gitu, tapi saya buang sampahnya kemana nih? Kayak gitu kan. Tantangannya di sana juga gitu kan. Saya ingat ada satu kutipan yang saya juga terinspirasi gitu. Dia bilang bahwa bumi itu adalah satu negeri dan umat manusia adalah warganya. Jadi bumi itu kan sebenarnya nggak ada batas-batas kayak di peta ya. Maksudnya laut itu juga laut bersama, sungai itu juga sungai milik bersama kayak gitu. Udara juga udara milik bersama. Nggak bisa kalau misalnya kita mau mengatasi polusi di satu tempat gitu, hanya fokus di sana aja. Akhirnya semua itu juga berkontribusi gitu kan. Mau kita nambah tanaman di hutan juga berkontribusi, kita ngurangi polusi lewat kendaraan, termasuk akhirnya kita ada public transportation. Kenapa perlu untuk berusaha gimana transportasi publik itu bisa berjalan. Kalau di Jogja kebetulan masih belum terlalu optimal ya, itu juga harus diusahakan gitu kan. Dari sana tuh akhirnya peran agama memang menjadi ditantang gitu kan. Perannya mana nih gitu kan. Kalau sejauh ini kita memang mengandalkan sains ya, jadi semuanya gimana cara menciptakan misalnya transportasi yang lebih ramah lingkungan, atau mesin pengolahan sampah, atau produk-produk yang lebih ramah lingkungan, termasuk tadi produk-produk organik. Tapi beberapa masih terkendala sama harga yang tinggi ya, biasanya Bu ya tantangannya ya, kalau produknya ramah lingkungan tapi sayang sekali tidak ramah di kantong.
itu juga jadi masalah gitu ya kalau nggak ramah di kantong gitu. Tapi ini menurut saya proses gitu, dan di situ agama punya peran gitu. Karena apa yang diyakini seseorang kan itu yang akhirnya terekspresikan dalam tindakan gitu kan. Karena saya merasa warga dari bumi ini juga saya punya tanggung jawab juga untuk gimana caranya agar kerusakannya diminimalisir. Ya akhirnya keyakinan itu terekspresikan dalam tindakan gitu. Kalau sejauh ini sih seperti itu. Ya, berarti apakah ada intervensi Mbak dari pemuka agama untuk mengatasi terutama pelestarian lingkungan, atau nggak ada, atau kesadaran sendiri aja? Kalau dari baik kebetulan kalau yang di level Indonesia masih belum terlalu ini ya, belum secara spesifik menyasar topik lingkungan hidup. Cuman kalau di level internasional kita biasanya memang terlibat juga dalam berbagai platform dari PBB yang mengusahakan penurunan dampak climate change gitu, dampak perubahan iklim gitu, mulai dari berbagai kesepakatan terkait. Kita udah tahu nih, udah punya Sustainable Development Goals gitu kan, ada 17 tujuan yang harus dicapai untuk pembangunan berkelanjutan. Nah biasanya kita terlibat juga dalam diskusinya di level internasional. Tapi kalau masih di level nasional belum secara langsung menyasar isu lingkungan sebelum. Untuk Bu Listia, bagaimana Bu ini agama dalam Ya, saya menulis di buku dakwah ekologi itu. Kebetulan saya pada bagian pendahuluan itu saya yang nulis. Itu saya menyasar soal kesadaran menjadi manusia. Selama ini kan apa yang dibicarakan oleh agama Islam lebih banyak soal hubungan antar manusia dan Tuhan, tapi alam itu kurang diangkat gitu. Padahal Al-Quran tuh ada 50-an ya ayat yang mengatakan dhaharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu satu. Artinya ini ada apa ya? Kenapa disinggung seperti itu? Nah, kalau kita tarik kembali kepada makna keberadaan manusia menjadi berbeda dari makhluk yang lain karena dia bisa bertanggung jawab. Nilai kemanusiaan itu pada seberapa dia bisa bertanggung jawab. Gitu ya. Dan pertanggungjawaban ini ternyata kalau kita melihat ayat tadi tidak semata-mata pada soal hukum yang dikaitkan dengan Allah dan sama manusia, tapi kepada alam, dan khususnya di situ adalah tugas Khalifatullah fil ard. Ya, fil ard ya. Jadi artinya bumi ini adalah bagian dari tanggung jawab yang kalau orang tidak menunaikan itu, berarti makna fungsi kemanusiaan ini akan jadi berkurang. Karena itu kalau kita membaca ulang dan menghayati lebih lanjut, sebenarnya kalau begitu, kalau orang memberikan mafsadat, membawa kerusakan, itu ya sebenarnya dosa. Tapi kan kita jarang sekali bilang kalau kita membuang limbah ke sungai tanpa rasa bersalah, gitu kan? Kalau kita membakar sampah plastik dan itu membuat, padahal itu kan banyak unsur yang mematikan misalnya ya, itu tidak ada rasa berdosa. Ini kan ada sesuatu yang perlu dibahasakan ulang ya. Jadi ada loh bagian penting dari keberimananmu yang mesti kamu tunjukkan terkait dengan alam. Memang mungkin tidak langsung ketika kita membuang limbah ke sungai atau membuang sembarangan, tidak langsung kepada manusia, tapi kan bahwa sungai itu pada akhirnya mengotori dan bisa meracuni, itu kan bisa bahkan kesehatan dan nyawa orang. Atau ketika melakukan penggundulan hutan, penebangan hutan, pengubahan hutan menjadi sawit, dan itu berdampak pada menurunnya lapisan ozon karena banyaknya karbon dioksida yang tidak tertangkap oleh O2. Nah, itu kan sebenarnya kerugian bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Nah, itu kan juga melanggar maqasid syariah juga soal hak hidup. Jadi mestinya kita sebagai orang Islam
menyadari bahwa di antara bagian penting sebagai halifatullah itu ya terhadap lingkungan itu. Jadi apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi, itu harus dilihat pertanggungjawaban dari semua itu tuh apa. Itu karena itu menurut saya itu juga bagian dari keyakinan yang perlu ditumbuhkan dalam Islam. Karena itu di papirus itu salah satu elemen dari kami menulis buku tentang pendidikan agama berwawasan Pancasila. Salah satu elemennya itu kepedulian pada lingkungan. Karena semua agama ternyata memberikan perhatian ini kepada istilah lain adalah keutuhan ciptaan. Ya, keutuhan ciptaan. Jadi manusia itu bertanggung jawab atas alam yang sudah dibuat oleh Sang Pencipta dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi perbuatan yang mafsadat, meskipun manusia itu tidak mafsadat, tapi bagi makhluk lain itu mafsadat. Nah, itu harus dilihat. Dan semua ini adalah soal spiritualitas kayak tadi ya. Saya tidak mau pakai baju itu juga terkait ada sesuatu kan ya, terus tidak lagi apa kata manusia gitu kan. Itu bagian dari ya menurut saya keberimanan. Soal sampah itu juga ada hubungan dengan spiritualitas kita. Kalau keberagamaan kita hanya berhenti pada aspek-aspek yang formal saja, tapi kering dari spiritualitas, ya agama juga sulit berdampak pada lingkungan juga. Saya kira itu. Wow. Langsung sadar. Langsung sadar. Bangun. Ya. Ini Bu, terkait dengan ini hampir outro. Jadi bagaimana solusi dan harapan untuk masa depan. Jadi bagaimana solusinya Mbak Rina bagi untuk mengatasi problematika khususnya sampah di Jogja? Wah, saya berat banget ini menawarkan solusi. harapan tuh Mbak, harapannya. Sebenarnya udah mulai dilakukan ya. Memang 3 elemen itu tadi ya, ada masyarakat, individu dan juga lembaga, instansi itu tadi yang pegang peran gitu. Dan saat individu udah punya kesadaran untuk berkontribusi juga memperbaiki ini, karena saya ingat ada satu kutipan yang bilang bahwa manusia itu adalah pada dasarnya derajatnya itu mulia gitu. Maka naiklah pada tingkat itu kita diciptakan gitu kan. Pada saat seorang individu tuh ingin merefleksikan ke dalam tindakan ya, berusaha untuk menjadi manusia yang mulia, itu juga termasuk kesadaran dia terhadap lingkungan dan bagaimana ya mau nggak mau memang tanggung jawabnya manusia gitu, nggak bisa dilempar ke spesies lain juga gitu kan. Kalau ada masalah lingkungan ya yang mulai manusia, ya nanti yang akan belajar untuk bertanggung jawab dan memperbaikinya ya manusia sendiri gitu. Nggak bisa dilempar ke siapa, ke simpanse, ke gajah, nggak bisa juga dilempar ke sana gitu. Itu. Dan kalau individu sudah melakukan itu dari segi keyakinan dia dan terekspresikan dalam tindakan, di masyarakat ini juga yang menurut saya barangkali yang perlu ditingkatkan adalah kohesi sosial ya kalau kita menyebutnya. Jadi ikatan di dalam masyarakat ini, karena ini masalah sensitif gitu kan, harus dirembuk juga gitu, nggak bisa sendiri-sendiri juga mengatasinya gitu. Saya rasa tantangan dalam kohesi sosial itu tadi ya, kadang kita untuk bertetangga aja males gitu kan ya, kebanyakan itu mulai terjadi gitu. Kalau di beberapa teman pas kita lagi ngobrol-ngobrol, kenapa ya kok males untuk ketemu tetangga, kayak pas pagi hari doang, pas mau berangkat kerja pagi gitu, terus dia nyapa pagi udah selesai gitu, nggak ada kohesi sosialnya itu tadi mulai merenggang itu tadi. Salah satu teman saya itu ada yang bilang karena ini sih topik percakapannya sih gitu. Kenapa? Gimana cuman ngomongin orang aja kayak gitu kan, jadinya orang males gitu kan untuk membuka percakapan. Nah itu tantangan kita juga, makanya kita tahu bahwa bergunjing misalnya kayak tadi, bergunjing itu kan kayak mematikan kehidupan roh gitu ya, memadamkan cahaya hati juga gitu kan. Akhirnya kita lemes juga lama-lama kalau isinya cuma pergunjingan gitu. Jadi gimana dalam percakapan itu juga ada percakapan yang lebih bermakna, misalnya kayak yang sekarang misalnya terkait dengan sampah gitu kan, yaitu dimusyawarahkan juga di level-level
mulai dari RT, RW semacam itu. Jadi kohesi sosial itu nanti dampaknya kemana-mana ya. Kalau ikatan sosial itu sudah tinggi, nanti kemajuan-kemajuan berikutnya gitu akan bisa terwujud gitu. Dan di level lembaga juga kebijakan-kebijakan yang lebih pro lingkungan, yang lebih mungkin untuk dilakukan untuk masyarakat, oleh masyarakat misalnya, itu juga akhirnya saya rasa sekarang pemerintah juga lebih terbuka ya. Jadi kalau misalnya mau ada kebijakan atau revisi undang-undang atau apa, biasanya memang elemen masyarakat, mulai dari LSM-nya diundang, lembaga risetnya diundang, kayak gitu. Saya rasa Indonesia menuju ke arah sana gitu, dan itu perlu dukungan gitu. Tapi kalau biasanya saya ngomong kayak gini nih teman-teman saya, ya udah ada, tapi kurang cepet Rin, kayak gitu. Oke, kita percepat. Iya sudah ada, tapi kurang cepet ini gitu. Oke, kita percepat ya. Saya rasa di bagian itu, jadi nggak menutup mata bahwa sudah ada usaha-usaha baik menuju ke arah sana gitu. Itu aja. Siap. Bu Listia, harapannya bagaimana Bu untuk lingkungan ke depan? Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ya, saya kalau ngompori ya, sahabat-sahabati semua. Sampahmu adalah mukamu. Yes. Jadi seberapa kita memproduksi sampah di tengah mukamu, gitu. Jadi seberapa kita tidak benar dalam mengelola sampah, yaitu muka kota kita, muka daerah kita. Gitu ya. Artinya kita tidak punya visi tentang hidup, tidak punya pengelolaan tentang hidup, dan itu saatnya kita berefleksi. Tidak sekedar bahwa ini tidak ada kurang truk atau ini soal masyarakat yang sekarang pekerjaannya sibuk jadi tidak masak, dan ruang hidup yang makin terbatas sehingga untuk mengelola sampah jadi sulit. Bukan itu saya kira. Jadi tidak ada visi, tidak ada komitmen untuk mengelola, dan itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau bagaimana mengatasinya, ya kita memulai dari kita sendiri. Kalau kita semua memulai, sehingga kita juga yang mendapatkan dampak pertama kan. Nah, bahwa pemerintah punya tanggung jawab itu pasti ya saya kira. Dan tanggung jawabnya tadi, pemerintah yang punya visi, pemerintah yang punya pengelolaan yang baik gitu kan. Dan ya mukanya pemerintah itu ya di sampahnya. Saya kira itu ya. Intinya sampah itu ya tanggung jawab kita sendiri, dan ya kita sebagai pribadi yang terutama ini kaitannya dengan agama kita, bagaimana ya benar yang diomongin dengan Bu Listia tadi, bahwa sampahmu ya tanggung jawabmu, dan sampah wajah kita itu menunjukkan ya sampah yang kita konsumsi itu seperti apa. Mau ada closing statement Mbak? Boleh ya, boleh. Oke. Closing statement dari Bu Listia. Terkait sampah ini tentang kesadaran ya. Jadi PR buat kita semuanya untuk mulai menanamkan kesadaran tentang konsep diri sebagai manusia. Ya, terutama umat beragama itu penting sekali, karena soal sampah yaitu di situ ada masalah spiritualitas, mengelola masalah pola konsumsi, sehingga mau tidak mau sampah ini harus ditata dari semua jenjang, level individu, level masyarakat, maupun tata kelola dari pemerintah. Saya kira itu. Mbak Rina? Kalau saya sih ya selalu ingat aja bahwa bumi ini satu negara dan umat manusia warganya. Jadi setiap orang bisa berkontribusi juga untuk memperbaiki bumi. Benar tadi, mulai dari level individu, masyarakat, dan juga lembaga, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, berkarya, kita tetap punya kesempatan untuk itu gitu. Jadi terus lakukan berbagai tindakan positif, nanti akan jadi magnet juga, ketemu dengan teman-teman yang sama-sama positif juga gitu. Itu aja. Terima kasih. Closing, oke. Wow, seru sekali diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan wawasan kita. Semoga kami harap diskusi ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman bagi sahabat-sahabat, terutama terkait tentang pemeliharaan lingkungan.
Jadi bagaimana? Jadi kita itu ya itu menyadarkan bahwa lingkungan itu juga bagian dari kita. Jadi kan jadi ingat Bu, bahwa sebenarnya hubungannya itu ada 3. Jadi kita berhubungan dengan yang di atas, hubungan dengan masyarakat, sama juga lingkungan. Nah, yang sulit, yang maksudnya yang nggak banyak diobrolin adalah hubungan kita dengan lingkungan. Nah, semoga dengan adanya obrolan ini banyak masyarakat, sahabat-sahabat dimanapun berada nanti melirik dan menjadi tersadarkan gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.